Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Linggar Maret Fajendani akan menjelaskan football match scene text detection based on convolutional neural network. Jadi di sini adalah text detection atau deteksi tes berbasis CNN atau convolutional neural network pada scene pertandingan sepak bola atau video adegan pertandingan sepak bola. Jadi nanti data yang digunakan adalah berupa gambar, dan gambar ini didapat dari video pertandingan sepak bola. Yang pertama adalah pendahuluan. Text detection sendiri merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan CNN atau convolutional neural network. Berbeda dengan fitur lain seperti warna dan tekstur, teks merupakan salah satu informasi visual yang sangat spesial karena memiliki informasi semantik yang jelas, serta teks itu sendiri merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk memahami gambar maupun scene atau adegan video yang akan kita gunakan pada algoritma CNN kali ini. Sepak bola sendiri merupakan salah satu olahraga paling populer di dunia. Sepak bola modern membutuhkan intelijensi atau kecerdasan yang tinggi untuk dapat menganalisis setiap hal yang ada pada permainan atau pertandingan sepak bola. Permintaan analisa otomatis di pertandingan sepak bola juga meningkat drastis akhir-akhir ini, disebabkan sepak bola modern semakin kompleks, dan dengan adanya analisa otomatis akan lebih mempermudah pekerjaan dan menghemat waktu. Kemudian terdapat dua metode untuk mendeteksi teks, yaitu yang pertama ada metode berdasarkan analisis komponen terhubung, dan juga ada yang kedua metode berbasis sliding window. Untuk metode yang pertama yaitu berdasarkan analisis komponen terhubung, dilakukan analisa terhadap komponen yang terhubung berdasarkan kemiripan karakteristiknya seperti warna atau kedekatan spasial yang lain, sehingga area yang memiliki keterhubungan ini dapat dibedakan atau dapat membedakan mana yang teks dan mana yang bukan teks dari keseluruhan gambar. Sedangkan untuk metode kedua, sesuai namanya, metode ini melakukan sliding window dengan cara mengambil variabel sebagai sampel sehingga didapatkan skala spasialnya, yang kemudian dilakukan metode machine learning untuk menentukan apakah terdapat teks atau tidak. Kemudian salah satu algoritma CNN yang digunakan adalah algoritma text boxes, yaitu algoritma ini mengusulkan metode CNN yang baru yang mana lebih efektif dalam mendeteksi teks dalam gambar, scene atau adegan pertandingan sepak bola. Nah, di sini terdapat dua hal penting ya. Yang pertama, dalam gambar scene pertandingan sepak bola, bentuk teksnya itu beragam. Terdapat seperti nama pemain, nomor punggung pemain, dan lain-lain. Serta aspek rasio nomor punggung dan billboard juga berbeda. Kemudian hal yang kedua, untuk pertandingan sepak bola, background gambarnya itu jauh lebih banyak atau besar daripada teks yang ada pada gambar-gambar di scene atau adegan pertandingan sepak bola, sehingga hal ini menyebabkan masalah sampel imbalance atau tidak seimbang pada sampel yang digunakan. Dan juga paper ini menggunakan vocal loss sebagai loss function untuk klasifikasi dan memecahkan masalah ini. Kemudian dataset yang diberi label untuk deteksi teks di adegan pertandingan sepak bola. Validasi algoritma dilakukan pada dataset, dan hasilnya nanti akan memverifikasi keefektifan algoritma yang digunakan. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, arsitektur jaringannya. Pada gambar di samping ini terlihat bahwa arsitektur CNN yang digunakan
ini menggunakan 28 layer atau 28 lapisan. Jadi 13 lapisan yang pertama didapat dari arsitektur VGG 16 yang terdapat kemarin dari 10 CNN Architecture Illustration yang telah disampaikan, dan juga dipertahankan lapisan dari convolutional 1_1 sampai convolutional 4_3 yang mana ini terdapat 13 lapisan. Kemudian 15 lapisan berikutnya terdiri dari 13 lapisan konvolusional dan juga ada 2 lapisan pooling. Jadi totalnya jika dijumlahkan akan menjadi 28 lapisan. Kemudian ukuran lapisan konvolusional dikurangi secara bertahap dan objek dengan skala yang berbeda dapat dideteksi. Fitur maps atau peta fitur dari 6 lapisan konvolusional terhubung langsung ke lapisan text box. Jadi output dari lapisan text box sendiri adalah skor klasifikasinya dan juga offset dari default boxes yang terkait. Kemudian diterapkan juga non-maximum suppression atau NMS ke keluaran gabungan dari lapisan kotak teks atau text boxes. Kemudian ini masih di arsitektur jaringan. Jadi kan tadi terdapat 28 layer atau lapisan. Jadi ini adalah konfigurasi jaringannya pada setiap lapisannya. Jadi dari convolutional 1_1 sampai convolutional 4_3 adalah diambil dari VGG 16 yang tadi telah disampaikan. Nah ini selanjutnya terdapat 15 layer lain, yang mana dari 15 layer itu ada 2 buah polling, yaitu polling 4 dan juga polling 5. Sisanya lapisan konvolusional termasuk global _1 dan juga global. Selanjutnya ada default boxes seperti yang tadi telah dimention atau disebutkan. Teks yang terdapat pada adegan pertandingan sepak bola pada umumnya adalah seperti ada nama pemain, kemudian nomor punggung pemain, kemudian billboard atau baliho, dan juga ada logo stasiun TV. Itu yang umum terdapat pada scene atau adegan video pertandingan sepak bola. Maka dari itu ukuran dan kategori teks akan sangat bervariasi. Contohnya pada gambar di sini, di samping ini, saya menggunakan salah satu referensi pemain sepak bola dari Rusia, yaitu Artem Zyuba. Nomor punggung pemainnya pasti berbentuk vertikal, yaitu panjangnya itu akan lebih panjang dibanding lebarnya. Kemudian yang nama pemainnya adalah kebalikannya, berbentuk horizontal. Jadi lebarnya pasti akan lebih panjang dibanding panjangnya atau tingginya ini. Oke, selanjutnya masih di default boxes. Berdasarkan karakteristik teks pada adegan pertandingan sepak bola yang tadi telah dijelaskan, dipilihlah default boxes yang sesuai untuk deteksi teks, yaitu di sini digunakan 1:5, 1:3, dan 1:2 untuk nomor punggung karena berbentuk vertikal, dan juga 1:1, 2:1, 3:1, 5:1 untuk teks berupa huruf, yaitu untuk seperti nama pemain, billboard atau baliho, dan lain-lain. Kemudian pada layer text box digunakan filter 3x3 dari originalnya, yaitu 1x5 yang digunakan pada algoritma tadi teks.
Ya, dari originalnya yaitu 1/5 yang digunakan pada algoritma text boxes karena cocok nanti untuk aspek rasio yang besar maupun yang kecil. Jadi pada keenam fitur maps tadi, yaitu convolutional 4_3 sampai global 6, dihasilkan output berupa skor klasifikasi dan juga offsetnya berdasarkan default boxes yang terkait. Nah, kemudian selanjutnya ada loss function yang tadi telah disebutkan. Jadi proses training terdiri dari 2 task atau tugas, yaitu yang pertama klasifikasi dan juga yang kedua adalah regresi. Klasifikasi sendiri digunakan untuk menentukan apakah ada teks di default boxes, dan selanjutnya regresi digunakan untuk memprediksi offset. Loss functionnya adalah sebagai berikut. Jadi persamaannya adalah L dengan masukan P, L, P bintang, dan V adalah L conv dengan masukan P, L ditambah alpha dikali L log dengan masukan V bintang, V, yang mana L kecilnya sendiri adalah label, yaitu 1 untuk teks dan 0 untuk background. Kemudian P-nya adalah probability atau kemungkinan, kemudian V-nya adalah predicted box atau box yang diprediksi, kemudian V bintang adalah ground truth box atau box dasar yang benar digunakan, kemudian alpha-nya adalah trade value of the two loss function atau nilai trade off dari dua fungsi loss-nya. Kemudian di sini tadi kan menjumlahkan L-conv dan juga alpha dikali L-log. Jadi dicari L-log-nya dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu sigma smooth dari VI bintang sampai dikurangi V dengan rumus smoothnya sebagai berikut. Dan juga dicari juga Vx, Vy, Vh dan juga Vw, beserta juga Vx bintang, Vy bintang, Vh bintang dan juga Vw bintang. Kemudian dilakukanlah eksperimen. Jadi yang pertama adalah dataset yang digunakan. Jadi dataset yang digunakan ada 2. Yang pertama adalah gambar yang diambil dari 20 video adegan pertandingan sepak bola. Tiap teks pada gambar pertandingan sepak bola diberi label. Terdapat 3.000 buah sampel dengan 2.300 sampel digunakan untuk training dan 700 atau sisanya digunakan untuk testing. Yang kedua digunakan dataset syntax yang merupakan dataset publik yang berisi contoh gambar dan teks pasangannya yang berada di dalamnya. Terdapat 858.750 gambar teks dan 11.698 gambar background beserta sekitar 7 juta kata. Dan sintaks sendiri digunakan untuk proses training. Kemudian selanjutnya detail eksperimennya adalah sebagai berikut. Jadi seperti tadi ya, menggunakan inputan berupa RGB image karena datasetnya juga bentuknya adalah gambar atau image. Kemudian di sini ukurannya adalah 300 kali 300. Kemudian pada proses training pertama dilakukan metode VGG16 yang tadi telah disampaikan sebagai inisialisasi jaringan. Kemudian jaringan ditrain menggunakan SGD atau Stochastic Gradient Descent. Momentumnya sendiri di set 0,9, kemudian penurunan weight-nya 0, atau bobot adalah 0,0005. Kemudian learning rate-nya 0,001 dengan diatur perubahan learning rate-nya secara eksponensial. Kemudian eksperimen dilakukan di PC dengan toolnya ini
GPU Nvidia GTX 1080 dan menggunakan framework TensorFlow pada Python untuk implementasi jaringannya. Kemudian didapatkan hasil dan analisisnya. Dilakukan training dan tes pada algoritma 3 buah algoritma ya. Yang pertama adalah text boxes, kemudian hours default. Yang hours default ini adalah modifikasi dari text boxes dengan perbaikan yang dilakukan adalah mereset default boxesnya. Dan kemudian ada algoritma yang ketiga adalah hours default plus vocal. Jadi ini adalah hours default cuma ditambah menggunakan vocal loss function yang tadi telah disampaikan. Nah, di sini testingnya digunakan 700 data sampel ya. Dari tadi 3000 digunakan 2300 untuk training dan ini 700 datanya untuk testing. Kemudian terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma, yaitu P atau precision, R atau recall, dan F yaitu measure. Dihasilkan hasilnya adalah sebagai berikut pada tabel di bawah ini. Kemudian dapat dilihat dari hasil yang didapatkan, metode hours default dan hours default plus vocal loss function mendapatkan hasil R dan F yang lebih tinggi dibandingkan algoritma text boxes ya. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa algoritma hours default dapat mendeteksi teks lebih baik dari algoritma awal atau sebelum dimodifikasi yaitu text boxes. Kemudian hasil dari hours default plus vocal loss sendiri menghasilkan hasil yang tertinggi, yang artinya penambahan vocal loss function di sini dapat meningkatkan akurasi deteksi teks ya, sehingga kemampuan untuk mendeteksi teks meningkat. Kemudian di sini ada contoh hasil dari penerapan atau implementasi pada gambar di samping ini adalah perbedaan dari algoritma text boxes dan juga hours default. Text boxes dapat mendeteksi teks horizontal seperti nama pemain pada belakang baju ini ya, namun tidak dapat mendeteksi nomor punggung. Ini ada Ronaldo, nomor punggungnya 7 tapi tidak terdeteksi. Kemudian ini Benzema nomornya 16 namun tidak terdeteksi. Kemudian karena hal ini diakibatkan karena aspek rasio yang kecil. Kemudian pada hours default sendiri, default boxesnya diatur ulang atau di set kembali ya. Jadi dia dapat mendeteksi teks vertikal yaitu nomor punggung yang ada di sini karena aspek rasionya kecil dan default boxes yang diatur ulang tadi menghasilkan kita bisa mendeteksi aspek rasio yang besar maupun kecil. Jadi 7 dan 16 dapat terdeteksi. Kemudian selanjutnya ada gambar di samping ini menunjukkan perbandingan algoritma hours default dan juga hours default plus vocal loss. Jadi yang hours default ini lebih dapat mendeteksi teks pada gambar yang occlusion tidak lengkap dan juga blur. Di sini contohnya yang paling bawah ini ada gambar yang sangat blur ya atau kabur, yang mana nomor punggungnya adalah 3. Namun di algoritma hours default tidak dapat terdeteksi teks angka 3 ini, dan juga beserta nama pemainnya pun tidak terdeteksi. Namun pada algoritma vocal hours default plus vocal loss function dapat terdeteksi karena di sini
pada vocal loss function kita dapat mengurangi imbalance atau ketidakseimbangan pada sampel yang ada. Jadi ini kan teksnya sangat sedikit ya, sangat kecil dari total keseluruhan gambarnya. Jadi background yang bukan teks lebih luas atau lebih banyak dari teksnya. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Paper ini membahas deteksi teks pada gambar yang didapat dari video adegan pertandingan sepak bola menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network dengan menggunakan pengembangan metode text boxes menjadi tadi hours default dan juga hours default ditambah vocal loss function. Pengembangan atau perbaikan yang dilakukan, nah ini yang pertama itu tadi kan mengatur ulang default boxesnya supaya dapat mendeteksi teks vertikal seperti nomor jersey atau nomor punggung pemain. Nah ini yang menghasilkan algoritma hours default. Yang kemudian kedua digunakan vocal loss function. Yang digunakan di sini vocal loss sebagai loss function untuk menyelesaikan masalah imbalance atau ketidakseimbangan antara sampel positif dan juga negatif, yang mana ini menghasilkan algoritma hours default plus vokal ya tadi. Kemudian dataset video adegan pertandingan sepak bola dibagi menjadi dua data, yaitu training dan testing. Jadi yang untuk training tadi kan sampelnya ada 3000, digunakan 2300 sampel untuk training, dan juga untuk testing sisanya atau 700. Kemudian eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa metode perbaikan yang diusulkan pada paper ini adalah efektif dan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi itu saja, demikian review paper dari saya mengenai football match scene text detection based on CNN atau Convolutional Neural Network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.